Halo YouTube, selamat datang di channel Mas Edis. Kali ini kita akan menuju ke puncak Gunung Butak, tapi melintasi beberapa puncak di Gunung Kawi. Jadi kita rencana mau lewat Keraton Gunung Kawi. Nanti kita menuju ke Puncak Pitrang. Dari Puncak Pitrang lanjut ke Puncak Sanimin, dari Sanimin lanjut ke Puncak Watu Tulis. Habis itu turun lewat lembah itu menuju ke Pesarean. Habis dari situ langsung naik ke Puncak Butak yang di tengah sendiri itu ya, itu Puncak Butak. Kalau sebelah kanannya yang ada awan itu kayaknya area ini apa namanya? Sebelah kirinya Sabana Butak kalau dari Panderman. Pandermannya sendiri enggak kelihatan dari sini ya, atau mungkin gunung yang paling kanan sendiri ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Lah sekarang kita mau nyusul Mami Legend dulu di Pendopo. Nah ini kita nyampe di Pendopo Kembang Kopi. Jemput Mami Legend. Akhirnya ketemu lagi. Mantap. Kemarin katanya kena gempa ya? Ya. Pas di Kawi. Nah, Pos. goyang-goyang kayak. Nanti harus cerita itu di atas tuh. Ya. Nah, ini kita siap-siap dulu ya. Nih carriernya Mami ngeri, belum ada airnya aja sudah lebih berat dari punya saya ini. Kayaknya siap tempur ini nanti untuk merapikan jalur. Udah bawa parang. Tadinya Mami mau pakai motor ini, tapi pas di starter kok mogok. Akhirnya kita nanti goncengan naik Beat Marinir. Itu sudah ada air dan lain sebagainya ya. Masih lebih enteng daripada punya Mami. Padahal tendanya wes ultralight nih ya. Semuanya lah wes ultralight tuh ini dalamnya. Alat masak dan sebagainya. Tapi kan obat tetap harus. Yo. Safety first. Dan ini mode trabas, bukan mode trekking biasa. Nah ini kita udah nyampe di area parkiran keraton ya. Dan kebetulan si Mami ini kenal sama yang punya warung sebelah sini, namanya Mas Agus. Jadi Mas Agus ini yang menemukan sumber telogo. Sumber telogo itu sumber yang kita lihat setelah Sabana Gunung Butak di video Butak via Panderman. Nah ini orangnya Mas Agus ini. Saya nggak bisa mendekat ke sana karena musiknya keras, nanti kena copyright ya. Nah ini rencana kita explore sefullnya. Jadi nggak tahu nanti kita habisnya 1 malam atau mungkin bisa jadi 2 malam. Karena rencana kita setelah dari Pitrang, kemudian belok kanan ke Watu Tulis. Setelah dari Watu Tulis kita balik lagi ke pertigaan, kita menuju ke Gunung Pasang. Dari Gunung Pasang ke Sabana, habis itu Cemoro Kandang, habis itu Sabana lagi, terus kita ke Paseban, ke Telogo dulu, ke mata air yang itu yang ngisi air. Nah kita enggak ke Sabana Gunung Butak karena sudah ada vlognya, tapi dari mata air Telogo itu kita ke Paseban. Dari Paseban nanti kita langsung ke puncak dan cari namanya Goa Batu. Jadi mungkin kalau kita 2 malam ngecamp hari keduanya ada di Goa Batu situ. Kurang lebih sih kayak gitu gambaran rencananya, tapi faktanya nanti bagaimana di lapangan kita belum tahu. Ikuti terus video kali ini bersama Mami Legend. Nah, ini sekalian tips ya, mendaki di bulan puasa. Kalau Mami nggak puasa kebetulan, kalau saya tetap puasa ini sekarang jam 12.45. Jadi kita bontot dulu 2 bungkus beli di warung ini untuk nanti buka. Kemudian situ ada musola, jadi kita bisa sholat duhur dan asar sekalian sini di jamak sesuai keyakinan masing-masing ya kalau itu ya. Habis itu nanti buka mbuh sampai di mana. Terus nanti mungkin kalau kita terpaksa jalan malam, maka vlognya akan tetap
pada saat siang hari. Jadi nanti kalau kita jalan malam, nanti vlognya, footage-nya diambil pada saat turun. Jadi teman-teman masih ada gambaran kayak gimana jalurnya. Untuk tiketnya sendiri kita belum tahu, nanti kita tanya di sana. Estimasi ya, dari sini ke Telogo itu sumber air pertama. Kalau kita menuju ke Gunung Butak, itu katanya Mas Agus tadi adalah 13 jam speednya Mas Agus. Kalau speed kita mungkin ya lebih dari itu. Nah, kita bisa spend 1-2 malam di sini. Ya, semoga aja nututi 1 malam. Nanti lihat kondisi sikon sama cuaca. Nah, di warung ini juga ada monyetnya. Namanya sama-sama temon, kayak yang di Mbok Yem. Terus di sebelah kanan ini ada ayam cemani. Ini yang hitam ini, ayam negro. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 13.15 kita berangkat. Semoga cuacanya tetap cerah hari ini, besok dan seterusnya, kecuali kalau udah musim hujan lagi. Nah, ini untuk pemandangan di dalam seperti apa bentuknya keraton, kita nggak bahas di video ini ya. Anda bisa lihat di channelnya Om Niko Channel. Termasuk jalan menuju ke sini pun juga ada di channelnya beliau. Nah, ini siap-siap kita bertarung sama lintah, atau orang sini biasa sebut pacet. Pakai apa Mi biasanya Mi? Autan. Dikasih autan di kaki dan di celana ya. Nah, semoga tidak ada karena hari ini nggak hujan. Kalau saya, karena jenis kulit yang kalau dikasih autan itu memerah dan panas, maka perlindungannya hanya celana masuk ke dalam kaos kaki. Tapi andai kata kena pacet pun juga nggak masalah, biar mereka makan juga. Kalau nggak kita yang ngasih makan, siapa lagi? Ya, ini langsung ke sebelah kirinya ini Mi. Dulu kesini mentok sampai mana Mi? Pos. Dulu karena belum ada nama posnya ya, nggak tahu juga. Pokoknya di sekitar Pinus-Pinus. Sampai Pinus-Pinus. Oke, berarti ini perjalanan remedial ya. Setelah pavingan ini langsung kita lewat jalan Tanah Makadam. Nanjaknya masih nanjak manja. 13 jam menuju Telogo. Kalau dari pertigaan ke Telogo itu sekitar 4 jam. Berarti 9 jam kita nyampe di pertigaan setelah Puncak Pitrang. Mungkin kalau dari Pitrang ke pertigaan sekitar 1 jam. Berarti mungkin 8 jam kita nyampe di Pitrang. Kalau kita dihitung jalannya doang. Ini apa yang pasnya? Ini ta? Kono sing mengoi. Ini kayak soalnya aku lihat di video ini sih. Nah, ini Dewan Daru. Pohon Dewan Daru. Ya, ini pohonnya banyak nih. Bisa dimakan. Bisa. Yang merah-merah ini. Rasain. Aku puasa. Oh iya, lupa. Ya petek bawa. Pulangnya aja. Ngabot-ngaboti. Ini pura yang baru. Itu ada pura satu di bawah. baru puranya. Nah, itu di puranya. Yang mana? Bawah. Mana sih? Lebih gede. Yang ada payung-payung ini. Yang dulu aku pernah foto itu. Oh. Yang ini apa, wihara ini? Yang ada meraknya itu. Ya. Gerejanya di depan sana, musolanya di depan sana. Terus satu lagi agama apa? Penteng. Yang di keraton. Keratonnya yang mana? Nih, Candi ini. yang atas loh, yang ada kudanya. Oh, tapi bangunannya baru toh. Ya. Puranya dulu ini kecil, terus dibangun. Itu, sing kuning itu sebelah sana Pak, musola.
Kelenteng. Ini candi apa, Mbak? Candi apa? Pura dibuat lebih gede. Oh, ini bukan bangunan purba. Bukan. Bangunan baru. Bukan. Dari semen berarti ya itu ya, bukan tumpukan batu ya. Batu. Mereka bikinnya dari batu. Tapi bukan peninggalan kerajaan toh. Bukan. Nantinya Sini tuh lagi dibangun. nantinya akan jadi peninggalan untuk masa depan. Kayak gimana? Dulu kayaknya aku lagi tapi ini kok anak langsung rembusan sekarang. Dulu nggak sedekat ini apa jalannya. Nyoba yang mana? Salah balik yang gampang. Enggak, ini kayaknya nyambung sih. Oke. Kan ini lebih datar. Kita ambil yang kiri. Naik salah ya balik. Itu kan kelihatan Semen, beton. Iya. Oh, bukan yang sana tuh, Mbak. Soalnya di videonya Om Brad Boy itu kelihatan ada guanya ini. Makanya itu dulu nggak ada, karena aku jalannya nggak sedekat itu. Iya, iya. Ya kamu lewat itu juga boleh. Sembarang wes manut Di depan sana kok. manut guide-nya. Makin nyasar makin seru, tapi ya jangan nyasar. Sedangnya berasa. Lah ini lewat jalur motor kayak ya. Itu ada gua. Lah ya, ada gua itu di situ. Nah situ, kita bisa lihat gua kecil tuh. Boleh. Kapan tuh soalnya terlalu rimbun, jadi nggak kelihatan. Ternyata kok ada begini. Nah, ini kalau teman-teman mau lihat video yang versi malam bisa lihat di videonya Om Brad Boy. Jadi lewat sini pas malam-malam nuansanya kayak gimana ya ada di videonya beliau. Kalau kita pas ada sinar matahari aja. Oh iya, ini ternyata beton ya. Jadi jangan miss. Kalau ini peninggalan prasejarah, ini aja batu bata udah. Tuh. Mau naik? Ini ada bekas-bekas Alami tak buatan nih. kayaknya. Oh, kayaknya dalam ya. Kapotan tas. Mungkin yang tadinya dipakai naik nih. Ya kayak undang-undang tangga ya. Betul. Nanti tanya Mas Agus pas turun. Ini kalau menurut saya ya, bangunan ini sih indah detailnya. Tapi nggak ngalahin kalau ini memang beneran dari pahatan batu ya, Mi ya. Jadi inilah bukti bahwa leluhur kita dulu itu karyanya lebih luar biasa lagi daripada yang zaman praktis kayak sekarang ini. Belum lagi seni numpuk batunya supaya nggak jatuh. Teknologi zaman dulu yang sekarang hilang, luar biasa emang. Kita langsung ke depan ini, masuk ke mahoni dan pinus. Begitu masuk di mahoni, kita langsung disambut tanjakan 45 derajat. Ini baru aja kita lewat dari pura ya. Udah langsung nanjak. Kayaknya sih sampai ke Pitrang bakalan nanjak terus. Semoga kuat puasa. 2 menit kita jalan. Ini ada perempatan. Kita ambil yang lurus. Kalau yang tadi belok kiri, tembusnya di depan sana. Nggak tahu nanti apakah nyambung sama yang di depan ini. Yang di depan ini jalannya masih naik terus. Nilai lurus. Ini belum ada 45 sih. Nggak lebih nanjak dari yang sebelumnya. Tapi di depan sana udah mulai 45 derajat lagi. Hutan mahoni.
Nah iya, baru ingat untuk soal tiket dan parkir. Tadi kita setelah tanya-tanya sama bapak penjaga posnya dari perhutani, ternyata di keraton ini tidak membuka untuk pendakian baik ke Gunung Kawi maupun ke Gunung Butak. Jadinya tidak dipungut tiket untuk saat ini. Untuk biasanya yang kesini itu bilangnya lagi tirakatan atau lelaku, dan itu nggak bayar, cuman bayar parkir. Nah kebetulan karena kita parkirnya di tempatnya Mas Agus, jadi dapat harga bolo dewe free karena kenal. Tapi teman-teman yang nonton video ini kalau kesini jangan bilang, oh saya temannya Mas Agus. Ya kenalan sih baru jadi teman. Jangan gara-gara tahu namanya lewat video ini terus bilang kayak gitu jadi gratis. Tutup kok warungnya Mas Agus. Di bawahnya pohon mahoni ini lahannya dimanfaatkan oleh warga jadi perkebunan kopi. Kita lihat dulu suasananya ya. Jadi mahoni sama cemara ini bersebelahan. Sebelah sana dikit udah cemara. Ini kalau lurus ke belakang 30-45 derajat ke bawah. Langit-langitnya kayak gini. Campur antara cemara sama mahoni. Duh, wis ilang rek Mami Legend banter. 10 menit kita jalan. Sekarang medannya udah agak manja naiknya. Terus beberapa waktu yang lalu saya habis lari-lari karena diuber sama tawon Vespa lagi. Untung botak nggak dintop lagi ya. Karena ternyata sarangnya itu berada di jalur pendakian. Jadi hati-hati teman-teman kalau lewat sini. Nah ini 20 menit kita jalan santai sambil ngobrol, sambil lihat-lihat, sambil foto-foto. Ini tempatnya udah landai banget ya. Terus di depan situ kelihatan ada bendera. Terus sebelah kiri ini kelihatan jalur yang dilewati sepeda motor. Jadi kayaknya yang belok kiri tadi di awal tembusnya ke sini juga. Jadi nggak masalah ya mau ngambil kanan atau kiri. Terus di sini banyak sekali kita temui ini tanaman ini. Lumayan buat camilan saking puasa. Nyambung nggak, Pak? Kayak rumah ya itu ya. Oke, kita lihat di depan. Nah, ini pondokan apa ini namanya? Oh, ini ada pura. Ya pura yang namanya. Waduh, waduh. Waduh, waduh. Ada tawon Vespa. Ini lumayan agresif. Masya Allah. Woi, 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 woi. Woi. Saya. Jadi ini rekomendasi ya kalau kesini usahakan bawa topi rimba karena kita harus menyelamatkan kepala kita dari serangan dadakan air strike biar nggak kena headshot. Nah di sini lumayan banyak tawon Vespanya. Oh nggak jadi? Nggak mau nganu lintah. Oh. Ternyata meskipun ini nggak basah, Tetap ada lintah. Ya. Walaupun nggak hujan ya. Itu. Lintah yang di sini tuh agresif. Ya, karena nggak ada makanan lain selain yang lewat. Jarang ada. Nempel di tanah apa di daun? Tanah. Di tanah. Di tanah, di batang beginian. Wah. Ini baru petualangan. Mantap.
Nah, untuk jalan sepeda motor tadi masih lurus terus di baliknya rumah ini ya, masih ke atas juga. Sebelah sini, sebelah kanannya rumah ini juga ada jalan, mungkin juga nembus, cuman yang di sini lebih rimbun, lebih rapet. Nggak tahu Mami Yani milih yang mana, yang kanan apa yang kiri? Milih mana Mi? Milih mana? Milih yang kiri jalur motor, kemungkinan nggak ada pacete. Lek jalur yang ini rimbun. Wolos ya. Mantap. Yaudah yang rimbun aja. Wih, ini mah rimbun banget. Sampai banyak laba-labanya. Wih. Tawon nggak jadi. Nggak jadi. Iya, nggak jadi. Saya lebih takut sama tawon ini daripada ketemu setan ya. Soalnya itu dulu aku pernah juga sama si Arif itu, aku turun ke sana, itu makin turun. Makin turun, balik muter berarti. Heeh. Jadi entah itu mau ke mana. Berarti kita lewat jalan motor. Oke. Tidak selamanya terlalu rimbun itu asik. Aku sih ngomong tak ralat-ralat dewe. Nah, ini sekalian ngasih tahu jalan motornya itu tembusnya sebelah kirinya rumah ini. Ini juga apa ya? Jalan kebun ini. Iya. Oh, ini sebelah kiri ini. Motornya petani. Nah, ini lebih manusiawi jalannya daripada yang tadi. Bawa kopi. Nah, ini kebun kopinya kayaknya udah selesai. Nggak tahu lagi kalau ini barusan dibabat mau ditanamin kopi lagi. Untuk vegetasi ke atas, pohonnya juga makin pendek-pendek, nggak setinggi-tinggi yang tadi. 35 menit kita jalan. Sekarang daerah lapang yang sebelah kiri udah hilang ya. Jadi kayaknya kita jalan di punggungan sekarang. Baliknya ini curah. Sebelah kanan juga curah. Jadi ini adalah punggungan gunung. Jalannya sendiri ini landai banget. Pol. Landainya bonus. Nah, ini ada buah lucu di bawah ya. Di rumput-rumput gini. Barangkali kalau ada yang tahu ini namanya apa. Ini jari telunjuk saya. Perbandingannya segini. Dan ini banyak banget. Sayang kita nggak tahu bisa dimakan apa enggak. Kalau ada yang tahu namanya apa, bisa dimakan apa enggak, boleh komen di menit sekian ini namanya apa. 40 menit kita jalan, sebelah kanannya ada pal atau patok, semen itu. Apa batu? Batu. Bukan lingga. Nggak ngerti itu. Pas di bawah pohon yang akarnya jerawut-jerawut ini. Kayak pandan. Kayak pandan tempel. Terus di depan sini ada pertigaan. Titik Panaluki. Titik Panaluki. Ikuti jalur ke kanan. Yang dimaksud resapan tuh bukan yang ini ya? Masih jauh ya? Yang itu berarti bukan yang tembus ke Mbah. Bisa juga, nggak tahu ini. Makanya dulu aku pernah lihat. Mau Kapan-kapan kita coba yang ke sana. Sekarang kita yang ke atas. Sini jalurnya udah mulai nanjak ya. Tapi kayak belum sampai 45 derajat. Sedangkan yang lurus ini jalurnya landai.
Kayak belakang ini nanjak-nanjak manja tadi, cenderung landai. Oke, kita lanjut ngikuti papan petunjuk arah. Selepas dari pertigaan tadi langsung hutannya lebat banget, rimbun atas, bawah, kanan, kiri, semuanya full tanaman. Jarak pandang temen nggak kelihatan kalau sudah beda tekuan. Ternyata jalannya nggak senanjak yang kita kira. Ini cenderung nanjak-nanjak manja sampai sini. Tapi hutannya rapat banget. Kalau jalur sih masih kelihatan jelas. Rimbun sekali di sini ya. Cahaya matahari untungnya masih masuk. Ini ya bisa dibilang hutan perawan juga, Mbak ya? Ya jelas. Ada foto-foto tua ditinggalkan. Nanti ada turunnya buat diambil. Keren ini. Kalau ndaki malam ya seru kayak di video Om Brad Boy itu. Lek wani. 1 jam kita jalan, sekarang ada pertigaan Dan air kayaknya. ke kanan dan ke kiri. Sini ada pitanya. Wih, ada bunga lucu yang di foto Mami nih. Kayak model anggrek. Jadi dia merambat. Nah, ini nantinya waktu turun kita harus ngapalin ya. Karena jalan yang lurus ini meyakinkan banget juga. Dan air. Cuman di jalan kita tadi sudah disediakan rafia-rafia. Jadi harus rajin tolah-toleh. Pokoknya setiap kali nemu panah ginian berhenti dulu, tolah-toleh dulu, terutama pada saat turun. Jalannya sekarang udah makin lebar dan makin jelas. Tingkat kerimbunannya nggak terlalu nutupin kepala kayak tadi. Untuk tingkat kemiringannya masih kategori manja di sini. Kalau menurut saya, sepanjang perjalanan sampai sini, jalur ini punya ciri khas hutannya sendiri yang nggak pernah kami temui di gunung manapun, termasuk yang lewat Precet atau lewat Maduarjo itu. Sini punya nuansanya sendiri. Bukan soal angker-angkeran ya, tapi maksudnya karakteristik hutannya itu loh, karakteristik jalurnya. Di sini tenang aja kalau teman-teman nggak yakin sama jalurnya. Di pohon-pohon ini banyak tanda pita apa ini, garis batas ataupun rafia. Lakban. Ada yang lakban. Nah dulu kain gitu tuh. Itu kain apa rafia? Dulu tuh kain, tahu yang ini. Rafia itu Kita. pita. Waduh, kok suara tawon lagi. Ya semakin kamuannya semakin. Kayaknya aku harus berhenti berpikir tentang tawon ya, biar nggak ngundang. Ngerti ya sih kamu dirasani, Won. 1 jam 15 menit kita jalan santai. Sekarang di kanan kiri udah mulai banyak tanaman pakis. Kemudian medannya abstrak ya, kadang nanjak kadang landai, tapi nanjak pun masih di bawah 45 derajat sampai sini. Banyakan landainya sih.
Ya nggak landai juga ya. Banyak kan tanjakan tapi di bawah 45 derajat. Nah, kayak depan ini kebanyakan kayak gitu. Ini paling antara sekitar 20 sampai 30 derajat aja. 1,5 jam kita jalan. Sekarang kita masuk di area yang ada bambu-bambunya ini. Di belakang tadi ada pertigaan, tapi ketemunya sama di depan sini. Sini nggak bisa buat camp karena miring. Kita masih naik ke atas. Setelah bambu-bambu ini, kita naik ke tanjakan 45 derajat. Nih 45 derajat ke atas. Mami ada di atas tuh. Sekarang jam 3 sore. Pas jam 3. Semoga nutut. Matahari masih ada. Minimal sampai ke area camp. Sebenarnya kalau sampai sini sih tanjakannya nggak seugal di yang lewat Maduarjo Precet ya. Cuman karena nggak ada sumber air, akhirnya beban kita berat dan jauh pula jarak antar posnya. Apalagi sekarang puasa. Mantap wes. Nah, ini ada palang lagi. Ikuti jalur. Masih lurus ke atas. Bawahnya ini kayak udah pernah dipakai tanjakan bambu. Lek ke sana turun kayaknya tempat atau tak cari kayu paling ya. Sebelah kiri juga masih rimbun. Nah, nyampe di sini kayaknya kemiringannya sudah lebih landai daripada sebelum patok ini tadi. Ini jalannya masih belum bikin saya ngos-ngosan. Terus sejuk gitu loh di sini. Hawanya itu ngadem no, walaupun nggak ada angin. Jadi kita bernafas itu paru-paru itu bisa dingin karena oksigen. Ya mungkin karena masih belum malam ya, jadi belum mengeluarkan karbon dioksida. Makanya saya nggak suka jalan malam tuh karena pasokan oksigennya tipis, sehingga pembakaran energi dalam otot itu nggak maksimal. Akhirnya tubuh mengeluarkan asam laktat untuk memecah lemak jadi energi. Pulang-pulang badan jarum semua atau pegel-pegel. Itulah sebabnya teman-teman kadang-kadang pulang tuh nggak bisa jalan sampai 3 hari karena hadirnya asam laktat. Makanya teknik bernafas itu penting sekali. Dia lebih dikenal dengan desa Tintir. Kalau lawu yang setelah tanjakan terus tiba-tiba belokannya gitu sih. Ini pos 1. Pos 1. Sekarang jam 3:30. Berarti berapa jam ya? Jam 1, jam 2, jam 3. 2 jam 15 menit. Nyampe pos 1 kuburan Dawa. Mana kuburannya? Itu.
Lah, lah ini makam beneran, bukan situs yang menyerupai makam. Heeh. Tapi ini juga diganti kayaknya. Dulu nggak gitu. Heeh. Nisannya nggak begitu. Nah, aku sempat nanya Mas, aku fotoin. Oh ya, tak matikan dulu. Nah, di pos 1 ini bisa buat camp. Pinggirnya kuburan pas ini ya, tenda isi 2 orang, 1 tenda isa. Kemudian sebelah kiri sini kalau flysheet sih bisa, tapi kalau tenda kayaknya nggak nyaman. Terus ini banyak yang bakar botol di sini. Pas turun kita ambil. Nah, untuk arah ke atas sendiri ini ada petunjuk arahnya, ikuti jalur. Masih naik ke atas. Sepenglihatan tanjakannya masih nanjak-nanjak manja. Oke, kita lanjut langsung ke atas. Setelah pos 1, sekarang jalannya makin sempit. Terus konturnya ini tangga-tangga akar. Tanamannya juga jadi lebih rapat. Oh iya, kemarin kan saya janji gimana tipsnya kuat daki saat puasa. Harusnya diupload di YouTube ya. Tapi saya ada perubahan rencana, saya uploadnya di IGTV saya. Monggo di follow, linknya ada di deskripsi. Nanti diuploadnya di sana. Jangan lupa di share juga. Depan kita ini jalurnya ketutup sama pohon yang baru aja tumbang kayaknya ya. Daunnya masih seger-seger. Iya. Jadi harus sambil meraba-raba jalur. Karena nimpanya pas di jalur. Ini bawa parang, tapi membersihkannya pas pulangnya aja. Biar hemat tenaga, hemat waktu. Toh ini kami juga masih bisa lewat. Oh, ini jalurnya kelihatan lagi kan ya. Setelah pos 1 ini medannya udah mulai nanjak ya. Sekitar 30-an derajat sampai 45. Masih oke sih tapi. Tuh mami di atas. 10 menit dari pos 1. Ini kita lihat ada area lapang ya. Kalau sebelah kanan ini harus membabati dulu. Sebelah kiri ini muat 1 tenda ukuran 4 orang. Lumayan daripada ngecamp pinggir makam. Jalan bentar nyampe sini. Kalau diperluas bisa sih membabati sana dulu. Lumayan ya suasananya, asri banget. Saya tuh heran kalau ada yang bilang kesini tuh ngeri, padahal indah loh. Ya tergantung perspektif kita sih. Ya orang-orang sekelas Apip belum keluar ya wis. Kadai wong. Sudah pekerjaan. Setengah jam dari pos 1, sini ada area lapang lagi. Ini bisa buat ngecamp walaupun tipis ya. Kayaknya kemarin Om Brad Boy ngecampnya di sini. Kayaknya. Enggak, itu udah pagi kayaknya. Seingat saya waktu di video itu. Mungkin ya, karena tempatnya sekecil ini waktu itu di video itu.
Boh, kalau Om Brad Boy komen di video, tapi kayaknya nggak bakal dibuka ini video. Selepas tempat camp yang kedua tadi, jalannya masih abstrak, kadang landai, kadang naik. Tapi sampai sejauh ini belum ada yang bikin kita pasang gigi satu. Masih nyaman-nyaman aja walaupun dengan beban dan puasa. 2 menit jalan dari tempat camp yang terakhir kita lihat tadi. Sekarang tanjakan 45 derajat. Tapi pendek, jadi belum perlu gigi satu, dan ini relatif nyaman. Ini mirip-mirip tanjakan Penggi kalau di sini, cuman beda tanaman aja. Kalau di Penggi kan kanan kirinya cemara sama edelweiss, di sini masih pohon-pohon hutan apa ini ya, mahoni kayak. Bukan mahoni sih, nggak tahu namanya apa. Ini setelah tanjakan tadi ya, ini ke bawah sekitar 45 derajat, kemudian di depan ini sudah di bawah 45 derajat, dan setelah lewat tanjakan ini anginnya kenceng bertiup dari arah depan kita, jadi langsung nyentrong ke muka. Untuk matahari ada di sebelah kiri, berarti kita sekarang menghadap ke utara. 40 menit dari pos 1. Ada pohon buka. Kata mami ada yang unik ini, apa? Oh, pohon-pohon buat selfie. Jalannya sekarang udah mulai makin melandai. Ternyata jarak dari pos 1 ke pos 2 nggak terlalu jauh ya, hanya 45 menit kurang lebih. Gedang Cici, pos 2. Kita lihat kondisinya. Wah, ini nggak enak buat camp. Cuman buat duduk-dudukan aja nih, kecuali hemok. Gedang Cici, Cici punya gedang. Lanjutannya sudutnya nggak sampai 45 derajat, tapi tetap nanjak. Ternyata saya salah, habis lewat pos 2 ini jalannya 45 derajat ke atas. Jadi kadang 45 derajat, kadang lebih. Ini udah tilting 45 derajat ya HP. Kalau lurus kayak gini. Oke, berarti mulai dari pos 2 kita pasang gigi 1. 5 meter dari pos 2. Sekarang kita tahu kenapa dinamakan Gedang Cici, karena di sini banyak pohon pisang. Ya nggak banyak sih, cuma 3 ini. Sebelah kanan 4. Anu ya, pisangnya aneh ya, kurus, kurang nutrisi, jauh dari air. Lumayan ya, gigi satunya panjang banget, kayaknya ini sampai Pitrang atau pos 3. Memang jalur yang berat itu kata Mas Agus dari pos 2 ke pos 3. Itu sama kayak dari pos 3 ke Batu Tulis yang lewat Precet atau Maduarjo. Cuman bedanya ini jalannya sempit dan rimbun. Kalau sana licin. 5 menit dari pos 2. Sekarang jalannya, kalau mami di depan udah perlu 4 WD kayaknya, alias tangan cari gocean. Ada kayu. Ada tai? Kayu. Oh, kayu. Ini kalau lurus ya.
Ini sekitar 50-an derajat. Untungnya walaupun jalannya ini, kalau saya kasih gambaran, saya naik, tumit saya hampir selutut. Tapi ini enak karena ada pundak-pundakannya. Sebenarnya saya bawa webbing sih, cuman di sini kayaknya belum perlu. Siapa tahu nanti di atas ada yang lebih diperlukan lagi webbingnya. Nanti kalau memang harus dikasih webbing, webbingnya akan kita tinggal di sini. Nanjake nggak seberapa panjang sih, paling naik sekitar 6 meter lah dari titik awal tanjakan. Ini kalau lihat bawah ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ke belakang, Kota Malang, Kepanjen, mungkin sampai ke daerah yang mau ke Karangkates sana. Keren sih, baru ini kelihatan. Nah, setelah lepas tanjakan ini, tanjakannya balik ke level-level tanjakan manja. Jalurnya udah mulai rimbun ya. Ini pusakanya keluar. Lama nggak pernah dilihat. Loh. Kiri ini lereng jurang ternyata. Ya, itu terang itu kan kita sudah di agak-agak ke atas nih. Kanan juga jurang ya. Nah, ini kita di punggungan ini ya. Heeh. Karena terang kan itu. Ya. Oh, itu. Shoot tuh. Iya. Apa itu? Itu Gunung Semeru. Belakang itu. Ketutupan awan tapi. Semeru apa anu? Semeru. Yang ini apa? Apa nok? Nah, Enggak, Semeru. Kita kan di selatan. Arjuna ada di utaranya sini. Ini gambaran ya, kalau sudah ditebang itu kayak gini. Kalau belum ditebang itu kayak jalur Singolangu kemarin tuh loh, sepadat itu. Akhirnya ketemu hobi lama. Itu nggak dimasukkan nih. hah? Sarungnya. Nggak usah. Nanti kalau nggak dipakai malah langsung tak. Mulai dari pos 2 kayaknya estimasi waktu kita agak perlu dikondisikan ya, karena kita terhambat membabati alas ini. Jadi nanti teman-teman mungkin bisa lebih cepat, mungkin bisa lebih lama, tergantung kondisi pendakian teman-teman lewat sini. BTW ini bukan jalur resmi ya, karena seperti yang dibilang sama Bapak Perhutaninya tadi, memang tidak ada tiket pendakian ke sini. Tapi karena orang yang rata-rata ke sini adalah orang-orang spiritual, jadi diperbolehkan. Karena memang ada heritage-nya di sini kan. Dari zaman kerajaan dulu orang udah naik gunung sini. Makanya ada puncak Watu Tulis tuh yang ada prasastinya itu. 20 menit dari pos 2. Sekarang pohon-pohon yang tinggi udah hilang. Bulan kelihatan di atas. Kepanjen belakang kelihatan. Dan semak-semaknya masih tetap ya, yang bawah rumput. Atasnya ini jadi semak-semak yang mirip kayak jalan mau ke pos 3-nya Buta, yang jalannya landai banget itu. Nah, itu kan kanan kirinya kan kayak terowongan gitu. Sama, ini habitatnya mungkin ya, ekosistemnya. Untuk kemiringannya sendiri masih konsisten di 45 derajat. Ini di kamera kelihatan lurus di HP, tapi ini udah tilting 45 derajat. Nilai lurus. Nah, ini suara angin dan hembusan anginnya kenceng banget. Kayaknya di puncak Pitrang tuh angin. Jadi mungkin kita
akan ngecamp sebelum di puncak supaya meminimalisir kena angin yang dingin. Mungkin nanti ada tempat camp, ya udah kita babati dikit, terus kita pasang tenda kita di sana. Safety first, apalagi saya puasa, rawan masuk angin kalau kena angin, karena kalori hariannya di bawah standar. Ya sebenarnya nggak di bawah standar juga sih, karena tadi malam sudah carbo loading, cuman kan timingnya udah lama nggak diisi, perutnya kosong. Tapi ini nggak nemu tempat camp ya, berarti campnya di Pitrang. Atau sekalian waktu tulis, lihat kondisi. Sekarang ini di sebelah kiri ada papan peringatan. Medan berbahaya, hati-hati. Sebelah kiri ini dipagari pakai polis line. Sepertinya bahaya. Oh iya, ketokane kelihatannya semak-semak, tapi ini adalah blank. Iya, blank. Langsung jerujuk ke bawah. Ya kan ini kalau nggak dipagari ya, orang kalau turun bisa ke bawah. Ini mungkin titik awalnya curah kali ini ya, bisa jadi. Ini ya jalur air nih bawah. Wah, ngeri juga. Terima kasih yang sudah buatin pagar. Untuk turun udah ada tulisan nih, ikuti jalur. Nah ini tanjakan 50 derajat. Wah, mami ya sampai ngeden. Sampai parangnya dipakai trekking pole 4WD. Nah itu berat itu di pohon itu. Tegak lurus 90 derajat, untungnya pendek, cuman 50 sentian. Ini di layar Anda kelihatan datar ya, tapi ini sudah tilting 50 derajat. Mantap. Lihat lurus. Selepas tanjakan tadi udah mulai rimbun lagi ya. Parangnya udah keluar lagi nih. Apa tulisannya? Papan peringatan. Sampah bawa turun lagi. Jam 5 kurang 10, kurang lebih 45 menit lagi waktu buka puasa. 3 jam 45 menit waktu kita nyantai dari parkiran. Kita nyampe di tempat yang namanya titik resapan. Nah, di sini memang tanahnya lebih gembur daripada yang tadi ya.
bisa buat camp. Satu tenda isi 2 orang. Oh, itu kok ada Pocari Sweat tuh situ. Iya. Kapan? Caranya berapa nggak tahu. Nggak tahu. Ke Ano Bundar. Nggak tahu. Wih, ini ada lautan awan. Tapi jauh. Sunsetnya ke alang pohon. Terus sini yo piye nggak tendoe. Satu tok ini. Yus lah, lanjut aja. Dari titik resapan ini sebelah kanan kita udah bisa lihat punggungan sebelah ya. Pokoknya kalau dilewat Prejet itu tanda-tanda dekat puncak itu tanamannya kaliandra. Apakah di sini nanti ada tanaman kaliandra juga? Kita lihat di depan. Tanjakannya ini lebih landai daripada sebelumnya. Masih di bawah 45 derajat. Anginnya yang kenceng. 10 menit dari titik resapan kita masuk ke area alang-alang. Ini tajam alang-alangnya, pinggirnya, jadi agak meler kalau nggak pakai lengan panjang dan celana panjang. Depan tuh ada papan medan berbahaya, hati-hati, siap. Akhirnya mansetnya dipakai. Enggak, ini yang kepilihan. Jari. Mana lihat? Alang-alang. Ini loh. Oh iya. Kena rumput padahal ya. Sebelah kanan sana Kota Malang. Sebelah kiri ketutupan pohon. Hati-hati ini karena sebelah kanan kita adalah jurang ketutupan rumput. Oh, anginnya kenceng. Mungkin kalau nanti ada jalur yang agak landai dan proper, mumpung sekarang bulan puasa nggak ada yang lewat, kayaknya kita ngecamp di jalur aja, terhindar dari angin. Kalau ada, kalau terpaksa. Jam 5:50 kita menikmati pemandangan sebelah dulu aja. Semeru, Bromo Tengger Semeru. Di bawah sana ketutupan pohon ini tuh kelihatan pabrik. Kayaknya pabriknya Greenfield ya, susu Greenfield. Berarti hutan pakis Maduarjo sebelah sana, depan kita ini. Oke dah, lanjut. Ini masih nanjak tapi nggak sampai 45 derajat. Nah, ini di depan sekarang kita masuk ke pohon jarak ya, Mbak ya. Atas ini jarak ya. Laru. Entahlah, pokoknya itu. Dan makin lebat lagi. Ngarit dulu. Oh, ada pisau. Wah, lumayan. Nemu pisau. Jam 17.17 angka kembar. Kita sekarang nemu pohon tumbang yang PW dibuat duduk. Ada menjelang maghrib, kayaknya kita buka puasanya di sini dulu. Setelah enak, baru kita lanjut ke atas lagi. Kalau nanti nggak kelihatan, maka footage-nya akan diambilkan pas pulang, waktu turun. Sesuai urutan tapi tetap. 4 jam berarti ya kita nyampe di ini tempat dudukan ini, nunggu maghrib. Dan karena menunggu di tengah angin kayak gini itu dingin,
maka kita keluarkan jaketnya dulu. Nanti urusan naik pakai jaket kondisional, tergantung kondisi. Wah, ini Mami malah udah makan duluan nih. Buka. Saya masih nunggu azan. Tenang aja, ini azan kedengaran kok, karena suara dangdutan aja kedengaran, suara Gus Dur nyanyi juga kedengaran. Jadi Ya. masih Ini persiapan. ngerti. Kayak kecap. Roti kecap. Yo, nunggu maghrib dulu. Ya. Alhamdulillah, kita azan. Buka puasa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat berbuka. Puasa di ketinggian nggak tahu. Enggak. Selamat berbuka. Alhamdulillah. Oke, karena ini sudah gelap, maka sekalian aja ya part 1 kita akhiri sampai sini. Lanjutannya akan kita ambil waktu pulang, nyambung langsung ke part 2. Terima kasih telah menonton. 15 menit kita jalan dari tempat kita istirahat buka puasa tadi. Ini ada tulisan ikuti jalur, dan di bawahnya sini lumayan. Kalau untuk kapten saya isi 2 orang Starlet ya, bisa muat. Cuman agak maksa kali, bentuknya nggak rapi-rapi amat. Terus di sini sedikit terlindung dari angin, karena angin ada dari samping sini, udah kalangan pohon-pohon ini. Untuk medannya sendiri nggak perlu saya syuting di besok pagi, karena medannya masih monoton kayak sebelum-sebelumnya ya. Jadi untuk arah naiknya inilah, ini baru besok aja kita naik, kok kayaknya aras-arasan lihat sekarang. Pemandangan dari sini kota Malang, keren. Jadi ini pintunya akan kita buat menghadap ke antara ke kota atau ke tangga. Ini sebenarnya jalur, bukan area camp, cuman berhubung kita nggak ada yang lewat kan hari ini, jadi nggak masalah, gunung milik sendiri. Insya Allah kalau ada yang lewat pun kayaknya nggak mungkin deh puasa-puasa gini malam-malam, karena besok mungkin habis sahur pagi-pagi mungkin Mbak ya, kita langsung lanjutkan perjalanan. Oke, terima kasih telah menonton. Kita bikin tenda dulu di sini kemudian beristirahat. Sampai ketemu di part kedua.